Itu. Nah, ini. Lalu kalau reinkarnasi adalah lahir kembali. Kenapa? Karena mungkin sosok itu menjadi subjek. Pernah saya viralkan lewat ngaji Roso, seperti Bung Karno. Kenapa? Kok masih aktif? Sampai sekarang loh, Dik. Karena beliau itu sosok sukmanya, sukma kelas dunia, yang harus tetap hidup menata kehidupan politik kemanusiaan secara nasional dan internasional dan dunia. Makanya sekarang ini banyak, di luar negeri juga banyak yang merasa Bung Karno tuh sering ke sana, sering menemuin. Saya tuh waduh punya kumpulan grup spiritual yang saling kontak itu banyak sekali, banyak sekali. Mungkin tidak saya aja lah, banyak teman-teman yang lainnya. Oh Bang Karno masih ada, oh ya saya gitu. Meskipun secara fisik beliau itu mau bleger juga bisa, tidak juga bisa. Mau bleger kenapa bisa? Buktinya dulu Pak seorang marinir Pak Ageng Sriwidadi yang ditemui di Timur Timur, padahal Bung Karno meninggal tahun 71. Pak Ageng Sriwidadi ditemui tahun 76 di Timur Timur, diselamatkan dari serangan Pretilin. Terus diberi tugas, tidak suruh nembaki Pretilin, tidak. Karena Bung Karno nggak seneng, musuhan itu nggak seneng, apalagi berbentuk sukma. Sri, kamu cari hutan di daerah Gondang Legi sana, di Bantur. Di utara sana ada, utaranya Bantur itu ada hutan. Kamu jangan ke kecamatan, nanti sebentar-sebentar makan bakso, tidak boleh. Kamu babat buat rumah di alas, pakai daun pisang, tidak apa-apa. Tugasmu satu, menolong orang susah. Dan itu dilakukan oleh Pak Sri. Karena ditemuin Bung Karno tadi itu. Nah, oleh karena itu yang lahir kembali itu disebut reinkarnasi. Demikian juga mungkin Prabu Brawijaya, mungkin Pangeran Diponegoro, atau siapa tokoh-tokoh besar itu, Sentot Pawirodurjo, mungkin lahir kembali bisa juga. Meskipun kegiatannya bentuknya udah lain. Misalnya di Blitar itu ada bakul soto, Dek. Itu bakul soto dulu buyutnya, juru masaknya Sentot Pawirodirjo. Itu juru masaknya Pangeran Diponegoro. Sampai sekarang cucunya itu ya dodol soto ya laris, Dek. Di Blitar sana. Itu mungkin kalau konsepnya orang Jawa apa manitis itu ya? Apa sama apa beda? Reinkarnasi itu lahir kembali, iya. Nitis ke rahim ibu waktu mengandung tadi itu, lalu menjadi sosok baru tadi itu. Lahir kembali. Ya tetap lewat rahimnya seorang ibu. Iya. Oke, yang untuk pertanyaan yang terakhir ini, menurut konsep Jawa, bagaimana kita itu biar bisa hidup dengan mulia dan nanti ketika kita mati bisa mati dengan baik atau dengan sempurna menurut konsep ajaran Jawa. Minta penjelasannya yang. Jadi menurut pengamatan saya, satu harus tahu lahir jam berapa. Ya, jam itu penting, Dik. Karena kalau siang tadi itu wage, sekarang itu malam ini sudah nggak wage lagi, sudah kliwon. Batasnya jam 6 sore. Surup, iya. Surup itu sudah ganti kliwon. Karena orang Jawa itu harinya aja 5. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Legi itu jumlahnya 5, warnanya putih, tempatnya di timur. Lalu Pahing warna merah, tempatnya di selatan. Lalu Pon warna kuning, tempatnya di barat. Lalu Wage warna hitam, tempatnya di utara. Lalu Kliwon netral karena di tengah. Ya. Iya. Jadi kalau saya pergi, Dik, seperti tadi, kamu kepentingan pijet bukan bisnis ya. Hari Wage itu, mestinya kan ke utara saya, ke Panjen ke selatan. Ya wes golek sulit nih, gak temu-temu mubenge. Akhirnya kok dilalah ngoco gitu. Ya itu kan
artinya nggak lancar gitu loh. Ada efeknya berarti ada langsung. efeknya. Makanya saya sekarang punya taktik, ya. Misalnya saya harus berjalan ke selatan, ke Blitar kan mesti ke selatan. Ya, dari misalnya sini. Pahing ini ya. Nah, karena Pahing. Kalau Wage misalnya, kalau Pahing, harus Wage harus ke utara misalnya ya. Dari rumah sini saya ke jalan situ, ke utara dulu. Ke utara dulu. Ke utara dulu baru ke selatan. Ke selatan. Oh, disiasati. Disiasati. Ya boleh, karena kita diberi otak itu untuk berpikir. Dan alam itu dengan kita itu, alam itu makrokosmos, ini mikro. Kono jagat gede, kini jagat cilik. Berarti itu untuk praktek misalnya mau berangkat kerja apa juga ya harus pakai kayak itu yang kalau menurut orang Jawa. Kalau berangkat kerja seperti masuk kantor, misalnya kantornya di sana ya enggak usah mubeng-mubeng. Kalau bisnis, kalau kantor ya rutin cuma waktu berangkat, enaknya itu diem sebentar di rumah, ya. Dan saya malah saya viralkan di situ dengan jelas bahwa bentuknya Tuhan itu apa, Dik? Bentuknya Tuhan itu air ini loh. Bentuk loh, Dik. Air itu. Di dalam kitab suci dikatakan tanah dan air berputar-putar di udara dibakar api yang membara. Wakil dibakar api yang membara. Jadi dulu api di air itu dulu api. Begitu apa? Dan itu kan ada plus minusnya karena hidup itu meledak, tawar api. Setelah dingin terimpun tak menjadi molekul. Barulah ada air. Barulah ada kehidupan, rumput-rumput bisa tumbuh, pohon-pohon bisa tumbuh, binatang-binatang bisa minum, baru itu. Nah, makanya di sini kitab suci saya yang satu lembar namanya Jamus Kalimosodo. Sini sudah saya tulis secara untuk nanti tahun 3000. Apa judulnya? Judulnya Sentral Titik Aktivitas Minus. Sentral titik aktivitas minus. Titik itu apa? Titik itu Tuhan. Loh, titik kok Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu karangan kita. Ada Tuhan itu karena ada manusia. Baru pikirannya itu manusia sadar bahwa saya itu ada yang menghidupi, ada yang membuat hidup saya. Yang disebut Tuhan itu. Di agama apapun sebenarnya seperti itu. Nah, bentuknya cahaya. Karena sinar dari Allah ini tempatnya di otak kita, otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah-tengah ada ruang ovum menurut dokter. Itulah sedikit mengusik ini di hati saya. Tadi jenengan katakan bahwa air itu adalah bentuk dari Tuhan. Tuhan itu bentuknya air. Bentuknya air. Setelah bleger itu bentuknya air. Gini, kalau menurut konsep Jawa, itu kan Tuhan itu tidak bisa disifati, alias tan keno kinoyo ngopo, tan keno kiniro. Berarti sama dengan laisa kamisli syai'un, tidak bisa disamakan dengan makhluk atau benda. Nah, ini kenapa kok jenengan berani menyamakan, bahkan ini memberi langsung air ini bentuk dari Tuhan? Saya itu kalau pagi, kalau misalnya mau ada baru bangun ya, mau ada acara apa, entah rapat, entah diskusi, tangan saya tampilkan di air sebelum mandi, Dik. Kaki kani araning tirto, tirto itu air. Kili suci ilining tirto. Tirto tumetes sono jiwa raganing sun. Yengsun sukmo purboyo. Ojo sira nagih kungkum. Yengsun nurjaya padang Allah. Lalu tahan napas, buyur, baru seperti itu. Baru seperti itu. Dan ternyata hidup saya secara politik, secara ekonomi ya menang-menang saja. Kurang apa di Surabaya KLB ribuan seperti Kodam ikut campur. Kurang apa di Blitar ya. Di Blitar itu di tahun 66 ada pawai ngumpul di alun-alun Blitar. Kami dan KAPI di sana. Saya sudah kuliah di Malang. Ditelepon, Dik. Cat, pulang ke Blitar. Ada apa? Besok KAPI kami tahun 66
mau pawai dari alun-alun Blitar ke Istana Gebang, rumahmu, mau dibakar. Saya kalau marah seperti Arjuna, diem. Alah, dibakar yang membuat ragi yang lebih baik. Itu. Tapi diem-diem saya itu udah pasang badan. Waktu itu, maaf ini jangan ditirukan ya. Saya punya kenalan ajudannya Bung Karno dari Brimob, namanya Mas Gatot. Terus di Angkatan Laut saya kenal. Saya pinjam granat dari sana 2, dari Kalem Angkatan Laut saya pinjam 3. Tak kalung ning ini, Dik. Terus pakai jaket kulit, naik sepeda motor Harley Davidson, jalier gitu Blitar sendiri. Wah, akhirnya saya masuk, drum satu tak coplok, Dik, tak lempar ke pohon beringin. Keluar, ayo, mau diar apa bubar bareng? Bubar biur gitu. Kayak film Kayak film ya. Kayak film Rainbow ngono, Dik. Zaman sakmono. Zaman saiki zamane jagangnya secara kuat, jagang sepeda. Ya, untuk yang terakhir tadi belum diterangkan. Apa? Untuk mati sempurnanya, ya itu terakhir. Mati sempurna Monggo, itu satu, tidak boleh materialistis, ya, karena mati itu kembali menjadi suci. Suci itu bersih. Kalau masih ketempelan debu satu, berarti tidak suci. Tapi saya tidak menganjurkan untuk kita tidak sugih. Kalau bisa harus kaya, Dek. Karena kita hidup di bumi yang kaya. Adik-adik harus kerja keras. Tapi jangan materialistis. Jangan mencari kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Seperti teori tadi itu. Nah itu, ikhlas lah. Kelas gitu. Itulah yang namanya menjadi, kembali menjadi suci. Makanya saya pengen dibakar itu ya karena sekarang itu di makam dulu, Dek, rumputnya sekian tiang. Kalau dulu Jumat Legi kan podone makam resik-resik. Sekarang itu anak-anak sekarang sudah pertengsing gitu. Pertengsing ya toh. Iya. Dibakar aja lah biar menjadi ablur. Ento ini tidak ada artinya apa-apa. Oke, matur suwun. Eyang, nggih, sesi ini saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih banget pada Eyang Jati atas kesempatan kepada kami tim Ngaji Rasa. Salam Rahayu. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga besar Ngaji Rasa.